Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 1 yaitu benda tunggal dan benda campuran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan isi iklan dan pengertian iklan. Yang kedua, siswa dapat memahami informasi yang ada dalam iklan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kalian pernah melihat iklan yang ditampilkan di televisi ataupun yang ada di majalah cetak. Sebelum ke pengetahuan iklan, Pak Guru tanya dulu, apa sih iklan? Yo, siapa yang tahu? Baik, Pak Guru jelaskan bahwa iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak banyak atau orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan berwujud penyajian informasi tentang suatu produk atau merek atau perusahaan atau toko yang dijalankan dengan biaya tertentu. Iklan ditunjukkan kepada khalayak ramai dan harus sesuai antara target pasar dengan produk yang ditawarkan. Misalnya, jika ingin mengiklankan sebuah produk kendaraan, maka targetnya adalah orang yang akan melihat. Iklan tersebut adalah kalangan yang membutuhkan kendaraan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengiklankan sebuah pensil ataupun buku, maka kalangannya adalah pelajar atau mahasiswa. Untuk menjadi suatu iklan yang baik, tentunya harus memiliki unsur-unsur yang baik dalam iklan. Berikut beberapa unsur yang harus terdapat dalam sebuah iklan. Yang pertama ada kalimat deskriptif dan yang kedua kalimat persuasif. Kalimat deskriptif adalah atau berfungsi untuk menjelaskan suatu produk atau layanan yang akan diiklankan. Sedangkan kalimat persuasif atau persuasi bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan layanan atau produk yang diiklankan. Tentunya, agar menjadi iklan yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur. Yang kedua, bahasanya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian orang banyak. Dan yang kelima, informatif dan komunikatif. Secara garis besar, ada dua media untuk iklan, yaitu melalui media cetak dan publikasi melalui media elektronik. Iklan cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, poster, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita memasuki kegiatan 2, yaitu muatan pembelajaran IPA KD 3.9 dan 4.9. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal adalah materi yang hanya terdiri atas satu jenis materi saja, sehingga dinamakan zat tunggal. Zat tunggal biasanya juga disebut dengan zat murni atau zat yang tersusun dari satu materi saja. Contohnya gula, perak, air, etanol, garam dapur, emas 24 karat, dan karbon dioksida. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Apa itu unsur dan senyawa? Unsur adalah zat tunggal yang tak bisa diuraikan menjadi zat yang lain atau yang lebih sederhana lagi. Contohnya unsur hidrogen, besi, ferum, oksigen, kalsium, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah materi yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan melalui serangkaian reaksi kimia. Jumlah zat yang menyusun senyawa biasanya 2 atau lebih dari zat, misalnya H2O atau yang dikenal sebagai air. Sedangkan zat campuran adalah zat atau benda atau materi yang disusun atas beberapa campuran unsur zat tunggal.
Zat campuran masih bisa diuraikan lagi menjadi zat tunggal. Zat campuran terbagi menjadi dua jenis, yakni zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran zat yang penyusunnya tercampur secara sempurna sehingga tidak dapat dibedakan mana zat murni dan zat campuran. Contohnya air garam, air sirup, larutan susu, larutan pewarna, udara, perunggu, dan lain-lain. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna sehingga penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi. Kalian bisa membedakan mana air dan mana kopi. Biasanya kopinya ada di bawah. Campuran air dengan tanah atau pasir. Di situ ada air di atas, pasirnya di bawah. Begitu juga dengan air sama minyak, kalian bisa membedakan mana yang air dan mana yang minyak. Nah, campuran air dan minyak dan air dan kopi merupakan jenis campuran heterogen. Sebagai penugasan muatan bahasa Indonesia, amatilah gambar iklan di samping ini. Setelah kalian amati, tujuan iklan di samping adalah apa? Yang kedua, benda apakah yang ditunjukkan pada iklan di samping? Ya. Yang ketiga, apa keunggulan produk yang diiklankan? Serta yang keempat, berapa kapasitas yang dapat ditampung pada iklan mesin cuci di samping ini. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian WA di grup kelas 5 tentang kesulitan atau materi yang belum kalian pahami. Atau kalian dapat memutar kembali materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.